Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Alfauza, NPM 22130410003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi media pembelajaran. Media pembelajaran sebelum digunakan secara luas, maka perlu adanya dievaluasi terlebih dahulu, baik itu dari segi isi materi, segi edukatif, dan segi teknis permediaan. Macam-macam evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, evaluasi formatif, dan yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan data apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar layak atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah proses untuk mengumpulkan data tentang keefektifan dan keefisienan media untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, evaluasi ahli materi. Yang kedua, evaluasi ahli media. Yang ketiga, evaluasi 1-1. Yang keempat, evaluasi kelompok kecil. Dan yang kelima, evaluasi lapangan. Yang pertama, evaluasi ahli materi. Sebelum diuji cobakan kepada siswa, produk yang dikembangkan harus divalidasi oleh ahli materi. Pada tahap ini, minimal pilih 2 ahli materi untuk menghindari subjektivitas. Prosedur pelaksanaan evaluasi ahli materi. Yang pertama, jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif memerlukan umpan balik dalam hal penyempurnaan materi. Yang kedua, lakukan wawancara dan berikan angket tertutup dan terbuka. Yang ketiga, lakukan analisis pada data-data yang telah terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrika Seirawan dengan MPM akhir 04. Saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya adalah evaluasi ahli media. Evaluasi ahli media memerlukan 2 ahli media untuk menghindari subjektivitas. Nah, mengapa sih tahap ini penting? Tahap ini penting agar kita mendapatkan masukan dan juga saran pada produk yang sedang kita kembangkan untuk menjadi lebih baik. Untuk mendapatkannya, biasanya kita harus melakukan wawancara dan juga angket. Pada tahap ini, pastinya kita mempunyai prosedur pelaksanaan. Yang pertama adalah jelaskan bahwa media tersebut itu memerlukan umpan balik dan juga masukan. Yang kedua, lakukan wawancara dan juga angket secara tertutup dan juga terbuka. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah analisis data-data yang sudah terkumpulkan dari wawancara ataupun angket tersebut. Selanjutnya yang C yaitu evaluasi 1-1. Bisa disebut juga dengan one to one. Jadi pada tahap ini ada beberapa prosedur pelaksanaan evaluasi 1-1. Yang pertama yaitu jelaskan kepada siswa tentang rancangan media baru. Kemudian, amati reaksi mereka terhadap media yang ditampilkan. Yang kedua, yaitu katakan kepada siswa bahwa yang terjadi kesalahan penggunaan media tersebut bukanlah karena kekurangan siswa, tapi karena kelemahan media yang digunakan. Yang ketiga, yaitu usahakan agar siswa bersifat santai. Dalam artian, siswa ini bebas dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan. Yang keempat, yaitu lakukan tes awal atau juga pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media. Yang kelima yaitu catat lama waktu yang digunakan dalam penyajian media. Dan catat juga pada reaksi siswa terhadap penampilan media tersebut. Yang keenam yaitu berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media yang sudah ditampilkan atau bisa disebut juga dengan post test. Dan yang terakhir yaitu lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. Selanjutnya yaitu evaluasi kelompok kecil, small group evaluation. Prosedur pelaksanaan evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik yang menyempurnakan. Kedua, berikan tes awal pretest untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang berkenaan dengan penggunaan media. Yang ketiga, sajikan media dan minta kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. Yang keempat, catat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan balik selama penyajian. Yang kelima, berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang keenam, bagikan angket kepada siswa untuk mengetahui menarik tidaknya media yang digunakan.
Dan yang terakhir, lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Yang kelima, evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Evaluasi lapangan dilakukan kepada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik, seperti dari tingkat kepandaiannya, kelas, usia, jenis kelamin, dan karakteristik populasi. 2. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif digunakan untuk mengetahui keefektifan suatu media pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan post-test kepada seluruh siswa dalam satu kelas. Soal tersebut mengacu pada indikator pembelajaran yang terdapat dalam silabus.